itu asli, itu pakaiannya gypsy men. Yo iya. Gypsy, bentuknya kayak gypsy. Sayang bukan ini sih, maksudnya kalau lu udah zaman sekarang Kayak zaman Harry Potter tau nggak? anjir, Harry Potter. Penyihir. Kayak penyihir. Anjir. Witch. Kayak gitu. Itu Iya, yang iya. gue tuh udah sama teman-teman gue tuh udah lihat, what the fuck man? Iya. Ini tempat apa nih? Oke, kita ngobrol yuk. Balik lagi sama gua Ardi CPC Baskolor di Ngobraskolor, ngobrol bareng Ardi CPC Baskolor. Nah, kali ini gua udah sampai dan dapat kesempatan datang ke rumahnya langsung. Mas Gugun. Sehat, Mas? Sehat. Gila. Selamat datang di tempat gue. Ini berkah Ramadan loh. Berkah Ramadan loh. Terakhir main tahun kemarin ya, Mas? Tahun kemarin. Ya. Acara streaming itulah ya. Streaming Si kakak kita yang satu itu ya. Kita pernah main bareng tuh acara apa sih streaming? Ada various artis. acara streamingan ya, ada Mas Baruna juga, ada Mas Pingo ya. Mas Vingo gitar. Satu lagi Mas aduh Mas kacaban. Aduh gua skip gila. Siapa ya? Kita dua-duanya skip anjir. Noldi. Mas Noldi. Noldi. Ya itu iya benar-benar. Mas Noldi session player lah pokoknya, dia mana-mana lah. Ini pertama kesibukannya apa nih Mas Gun, lagi sekarang nih lagi banyak kerjaan apa nih Mas? Kesibukan gue sih sebenarnya saat sekarang tuh nggak ada sih sebenarnya kan. Sekarang itu sibuknya karena GBS tuh pengen ngerilis single. Jadi, belum rilis. Belum. Jadi rilisnya nanti tanggal 26 Mei. Jadi sebulan dari sekarang lah kira-kira. Itu kita akan rilis. Jadi sekarang itu kayak kita membuat kayak semacam activity, apa namanya, bikin video teaser gitu untuk. Nah, karena kan sekarang kan kita kerjasama dengan The Majors. Record label The Majors. Dulu sempat terus oke, Get Out gitu buat enggak 3 album terus kita keluar, terus sekarang kerjasama lagi. Nah, jadi aktivitasnya itu dari pihak The Majors bikin kayak semacam video teaser. Karena dari start dari 27 April ini itu udah mulai naik promosi teaser segala macam, video klip segala macam gitu. Jadi kesibukannya itu sih lagi garap itu lah, single ya. Single. Terus kenapa single? Ya karena ya GBS tuh udah 10 album juga kan. Jadi memang kita yang tadinya album band yang isinya album, sekarang kita coba bikin single karena kecenderungan banyak band atau artis-artis lebih nyaman membuat single. Jadi kita coba ikut di track gitu. Yang terjadi ya lagi sekarang kan lagi trendy kan ya. bikin single, karena dengan single ini kita ngeluarin nanti bisa 2 bulan apa 3 bulan. Jadi setiap berapa bulan itu kita ngeluarin. Jadi tetap fresh gitu. Wah, jadi kalau kita ngeluarin langsung banyak, sayangnya amunisi kita bisa langsung habis. Soalnya kan GBS kan biasanya kan apa? Album terus kan. Terkenal dengan album. Setahun sekali itu pasti ada. Iya. Dan kerjasama lagi sama The Majors. Karena kita malas ngurusin. Udah kasarannya udah pernah ngindi. Udah pernah ngindi. Walaupun labelnya indie, cuma nggak mau indie banget deh. Iya. Saya sudah lelah. Iya lah Mas, orang Mas Gugun nih pasti kita berkarya aja mikirin, biar orang yang ngurus aja. Urusan lain. Iya. Kita bagi-bagi tugas. Nah, kita agak flashback dikit Mas. Ini kan Mas Gugun terkenal dengan blues gitu kan. Tadi kita ngomongin, Ardi nanya nih, gue nanya soal ngindi itu. Kan teman-teman banyak yang tahu gitaris blues dan akhirnya bisa
mancanegara. Itu tipsnya gimana tuh bisa mancanegara gitu, Mas? Nah, kalau awal-awal membuat project ini kita tuh punya visi dulu. Kalau bisa album lagu-lagu yang kita bikin ini bisa didengerin secara worldwide gitu ya. International recognition lah istilahnya, kenal secara dunia. Karena berapa kali gua mencoba untuk mempropose album ini ke label-label yang ada di Jakarta, Indonesia ini selalu tanggapannya tidak bagus gitu loh. Maksudnya, wah musik blues tuh nggak ada pasarnya di sini. Gitu. Jadi kalau menurut gua, masa sih segitu amat sih gitu. Contohnya penggemar Gary Moore masih banyak. Kenapa sih kita sebagai orang Indonesia tidak bisa membuat genre musik seperti ini gitu di negara sendiri gitu. Jadi menurut gua lucu aja, ya udah akhirnya segala macam hal yang berbau dengan record label di Indonesia gue lupain aja lah. Gue punya modal pas-pasan di kantong, gue coba rekaman karena sekarang juga rekaman udah digital ya. Jadi mungkin biayanya lebih murah, nggak kayak zaman dulu harus pakai pita segala macam, itu kan mahal. Terus modal di studio yang tidak populer juga bisa hasilnya bagus gitu kan. Nah visinya memang ya udahlah, ini gimana caranya kita bisa orang luar negeri, orang barat ya terutama mendengar karya ini lewat sosmed pada saat itu adalah Facebook? Bukan. MySpace. Orang lama pasti tahu MySpace. Orang lama pasti tahu. Tempat promo gitu di situ. Oke. Terus ada YouTube juga, ya cuma YouTube. Tapi belum booming sekarang lah. Kayak sekarang. Tapi YouTube tuh cuma buat ini aja. Nah disitulah awalnya tuh gue ingat, gue tuh di DM sama record label dari New York. Indie sih. Iya. Nah dia denger di MySpace tuh ada beberapa lagu gue taruh di situ. Itu album pertama ya? Album pertama dan kedua. GBS pertama dan kedua di situ lo taruh. Masih Blues Bug dulu. Masih Gugun and the Blues Bug. Itu masih Gugun and the Blues Bug. Jadi itu bukan Shelter. Enggak. Produksi tahun 2004 kalau nggak 2006. Pokoknya di antara skala itu tahun-tahun ini. Iya, awal-awal gua lulus sekolah terus iya benar 2004 itu orang masih pakai MySpace. Benar. Jadi didengar sama dia lu di DM dan gua itu sempat kaget karena record label ini gua tahu artis-artisnya. Namanya Grooveyard Record. Grooveyard. Gua ngedengerin ya musik-musik yang sejenis kayak gua mainin tuh dari situ gitu. Dan gua Grooveyard Record ngomongin gua gitu. Mereka tuh berminat untuk memproduce. Memang awalnya dia pengen bikin kompilasi dulu di 2 album itu. Itu gak usah rekaman. Jadi gua bikinin 2 album ini jadi satu. Satu album. Jadi di-combine sama dia. Banyak dong tracknya? Banyak. Buset. Sekitar 14 atau berapa. Iya. Jadi dia ambil dari album ini. Ya. 3 album kalau nggak salah, bukan 2 album. 3 album. Tapi dipilih sama dia lagu. Dia yang milih karena dia tahu yang mana. Cuma yang memang jadi kendala pada saat itu namanya harus kita ganti nih. Terus. Gugun Power Trio. Dia itu berpikir album itu adalah album solo gua. Makanya identik dengan itu. Mereka kan taunya musik kayak gini ya. Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Randy Hansen, Eric Gales, Lance Lopez, gitu-gitu yang memang album solo. Gua nggak mau kan pada saat itu. Ya gue sempat konsultasi juga sama beberapa orang. Sorry. Di MySpace lu pribadi apa udah grup? Pribadi gue. Iya. Masih MySpace pribadi, makanya mungkin cuma gue promonya grup lo. Gugun and the Blues Bug. Iya. Gitu.
mereka tertarik, dihubungin langsung diajakin ke sana apa gimana tuh? Enggak, mereka tuh dari pengalaman mereka tuh bekerja sama dengan artis di luar Amerika, ya artisnya tetap di negaranya sendiri, cuma mereka produserin, dia akan kirim berapa uang yang lu butuh untuk rekaman. Nah kayak gitu sih, jadi dia mau jadi yang lagu yang dia pilih itu istilahnya dia bayar ke kita satu album itu, baru next kita kontrak, dia yang akan membuat album berikutnya dan semua lagu baru. Jadi ya itu ini aja sih, trust aja sih kita. Iya, juga langsung kepercayaan gitulah ya. Kita ini studio berapa ya biayanya sama ya, macam-macam lah, expenses makan minum, gua breakdown sekian puluh juta. Mereka langsung kirim tuh, langsung udah nggak ada pertanyaan, nggak ada kayak lo tanda tangan dulu kontrak gini, nggak ada gitu nggak ada istilahnya wah ini kemahalan nih, ini nggak ada tawar menawar, percaya langsung. Ya kita juga karena kita bukan penjahat, iyalah. Tapi langsung detik dikasih ini langsung booking studio seminggu, langsung jadi. Langsung kirim materinya, kirim ke dia. Karena gue pada saat itu tuh udah banyak bank lagu ya, bank lagu udah banyak, udah ada di komputer. Iya, udah banyak inilah, udah siap lah ya. Stok lagu sudah tinggal di record aja. Wah, ini Mas Gugun juga suka kucing sama kayak gue dia. Halo. Namanya siapa nih Mas? Wow. Oke. Nah dulu itu kan akhirnya itu dengan udah format basis sebelumnya si Jono ya, itu udah kebentuk duluan gitu ya. Tapi satu album tuh dia nggak ada tuh di album Gugun and the Blues Bug yang kedua itu dia nggak ada. Jadi tuh album kedua itu Turn It On judulnya, itu sebenarnya gue udah berniat untuk membuat tuh solo album gue. Dan banyak saran dari beberapa teman karena lagu gue ngegarap sendiri. Lo ngisi sendiri? Iya, gitu-gitu, ngegarap sendiri, bikin lagu sendiri. Wah itu benar-benar seperti kayak album solo sih. Kayak gue udahlah kita bikin kayak semacam kamuflas aja ini kayak band. Itu sebenarnya banyak orang nggak tahu sih. Iya berarti bisa dibilang lo tadinya udah jadi lah berarti kan? Udah jadi baru lo ngerekrut si Bowie. Ya itu lama lagi. Lebih lama lagi. Belakangan. Oh gila ya. Tuh kayak tiba-tiba dapet kayak ini ya. Sih kalau bilang kayak Foo Fighters. Dave Grohl itu kan niatnya lagunya tuh udah ada kan dia semua yang ngisi. Iya benar. Dia ke record label ternyata deal baru dia nyari personil. Iya benar. Cuman bedanya mungkin Foo Fighters dia nggak pakai nama sendiri kan. Nama band. Iya. Karena si produsnya ini si ini percaya ini lo tadinya solo, makanya udah nama lo aja deh, nolin gitu kan. Jadilah Gugun Power Trio terpilih. Walaupun dengan ya tapi menurut gue sih oke juga sih, dia nggak mau record album ini musik gue tuh terjebak di blues doang tadinya gitu. Dia minta karena gitu. Ini marketnya lebih lebar nih dia bilang, karena ada musik hard rocknya juga, musik funknya ya. Jadi dia nggak mau terjebak ini blues gitu, walaupun orang begitu dengar ya ini blues, cuma dia nggak mau terjebak di situ. Gue termasuk dengerin tuh Mas, wah gila nih asik banget nih akhirnya kan. Dan gue awalnya emang tahu lo nih dengan cara nyanyi lo ini band bule nih gitu. Ini tadinya tapi kok namanya Gugun. namanya Sunda. Pas nongol ternyata emang dari sini, cuman dia kebetulan di sana. Dan itu berapa kerjasamanya, berapa album Mas sama dia? Pada saat itu 3 album, kontraknya 3 album. Nah terus kan tadi perjalanan internasional. Yoi. Nah kita tuh udah bikin. Emang waktu itu basisnya kan Jono tinggal di Inggris juga kan, masih sering bolak-balik. Gimana caranya lu harus ke Inggris nih main.
gimana caranya. Lo mikir aja caranya tuh ya. Jadi kita cari duit dulu, udah beli tiket, duitnya cuma beli tiket aja sih dulu. Terus gimana kita di sononya gimana nih gitu kan. Ntar kita cari cara lagi deh. Asik, gila. Jadi itu sebenarnya spekulasi ya. Iya. Gambling lah ya. Cuma karena kayak gue gitu suka baca kehidupan di sana orang musisi-musisi besar lah gitu ya, yang mereka itu ya gimana cara untuk mendapatkan gigs atau ada agent yang bisa tertarik itu ya sebenarnya nekat aja sih sebenarnya. Gue waktu itu pas di sana tuh gue pakai drummer orang sana. Oh belum Bowie? Belum. Oh jadi sorry jadi lo gue berangkat sendiri. Oh gitu. Tapi udah sama Jono? Jono udah di sana. Oh udah di sana. Oke. Ya. Oh baru di sana. Jadi gini nih. Ceritanya gimana? Tuh album pertama. Main bassnya Jono. Main drumnya ada Mas Iskandar. Oke. Itu kita bikin satu album. Dan itu benar-benar indie tuh. Benar-benar modal dengkul. Iya. Gua rekaman di studio di Condet, punya temen gua. Terus album kedua itu basisnya namanya Ardi. Iya, namanya Ardi. Sama Ardi, drummernya Agung. Itu sebenarnya tuh mereka tuh gabung. Gua karena main regular aja. Oke, ya di Jakarta lah. Di Jaksel. Yo, Jaksel banget. Iya kan? Ya, terus. Nah, walaupun sebenarnya lagu itu udah gue bikin, ada juga Jono nyumbang bikin lirik pada saat itu. Tapi album Turn It On itu gue tuh sedikit ada tantangan, orang-orang lagu blues susah pakai lirik bahasa Indonesia, siapa bilang? Contohnya sukses kok slang gitu bisa. Iya. Enak kok gitu ini mantap slang bikin lagu blues pakai bahasa Indonesia dan menarik gitu. Habis itu gue juga bisa nih harusnya bisa lah. Secara gue ngefans juga sama slang normal kan, asik nih gitu. Ada tau lah cara-caranya. Nongkrong lah sama mereka ya. Terus dari situ album itu muncul cuma untuk main secara setelah album itu keluar tuh agak susah deh gitu. Setelah udah jadi master lah. Udah edar. Udah edar malah. Gue kerja sama masih Jitus Record pada saat itu. Gue karena nggak sanggup gue ngerjain sendiri. Iya benar. Karena bener-bener sendiri deh tuh album. Gue capek banget. Gue ditawarin ada indie label Jakarta, Jitus Record namanya. Udah, gue bantu deh. Ya udah dibantu sama dia segala macam. Cuma keberuntungan belum berpihak nih ke gue nih gitu untuk main di pensi, untuk main di beberapa festival. Gue masih regular main di kafe gitu. Ya bersama si Agung dan Ardi tadi gitu. Bukan gue ya. Ada nih Ardi banyak di dunia nih banyak. Jadi ya udah akhirnya ya mereka juga ya kan ada beberapa musisi tuh yang udah ngeluarin album kita harusnya udah begini-gini nih udah ekspektasinya udah kemana-mana lah ya. Cuma kan karena musik yang gue bawain ini memang masih agak langka di sini. Pada saat itu orang belum melek banget. Wah gue juga susah juga, gue belum punya manajer segala macam. Jadi ada dibantu sama teman-teman aja lah gitu, teman-teman dekat. Akhirnya hengkang juga mereka gitu, dan gue sempat jadi saat gue main di cafe itu juga gonta-ganti juga yang main. Jadi yang main sama gue tuh ya session aja gitu. Misalnya gue diundang main di acara apa gitu ya, gue tentuin lagu lu main sama gue ya. Yang salah satunya basisnya Pamas pada itu Mas Harto. Oh iya Mas Harto. Ya kan? Sempat tuh bantu gue. Tapi gue lelah juga lama-lama kan, aduh capek juga nih kalau tiap main nih harus latihan keras gitu. Nah dari situ tuh jadi Jono di Inggris tuh dia kan pulang sekolah di sana, lanjut sekolah. Tuh kesini aja kita cari peruntungan lain nih gitu.
ya gue nggak ada duit nih gitu. Iya udah bilang lah, cerita lah. Kita coba carilah duit gitu loh gimana cara berangkat. Ya, gue banyak juga lah dibantu sama teman-teman yang orang-orang Inggris yang di sini, teman-teman inilah ada. Dia dari legis di main di Jaksel itulah yang tadi. Main di Jaksel, ya, dia support juga kan. Ya akhirnya gue tetap bisa akhirnya gue berangkat situ. Di sana ya kita nekat tuh dalam artian. Oke, kita ngobrol yuk